Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Quranil Azim. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang tartibul Quran, urutan Al-Quran, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, tartibul kalimah, urutan kata. Maka pada bagian yang pertama, urutan kata, seorang muslim wajib membacanya sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Karena urutan kata di dalam Al-Quran itu ditetapkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, Alhamdulillahi rabbil alamin, dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh seorang muslim membaca di balik Rabbil alamin alhamdulillah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Membalik kata dilarang, tidak boleh. Karena kata-kata itu sesuai urutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Walaupun mungkin artinya sama. Ya, dibalik artinya sama. Tapi kita tidak boleh membacanya dengan dibalik. Seperti tadi. Lillahil hamdu rabbil alamin. Secara arti itu sama. Tapi tidak boleh seorang muslim membalik kata di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tartibul ayah, urutan ayat. Dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika seorang muslim membaca, juga tidak boleh membalik-balik urutan ayat di dalam Al-Quran. Kalau yang pertama tadi tidak boleh membalik kata, kalau jenis yang kedua tidak boleh seorang muslim membalik-balik ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, setelahnya Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, dibalik ayat. Ini tidak boleh di dalam Quran maupun di luar, di dalam salat maupun di luar salat. Jenis yang ketiga adalah tartibus suwar, urutan surat. Dalam Al-Quran kita mendapati surat pertama Al-Fatihah, ayat atau surat terakhir adalah surat An-Nas. Seorang muslim boleh di dalam sholat maupun di luar sholat membaca surat dengan surat yang lain tidak berurutan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah sholat baca surat Al-Baqarah, selesai kemudian lanjut surat An-Nisa.
Al-Baqarah ini surat kedua, An-Nisa ini surat keempat. Habis Al-Baqarah, surat An-Nisa. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi baca surat Ali Imran. Padahal Ali Imran ini harusnya di surat kedua. Di surat kedua, keempat, balik lagi surat kedua. Padahal letaknya surat berapa nih? Ketiga, surat Ali Imran. Tapi dibaca setelah surat An-Nisa. Ini menjadi dalil bahwa boleh seorang muslim di dalam sholatnya maupun di luar sholat membaca surat tidak urut. Misalnya dalam sholat maghrib dia baca An-Nas, kemudian baca surat An-Naba misalnya, awal juz 30. Maka tidak mengapa tidak berurutan dalam surat. Yang dilarang tadi, membalikkan kata atau membalik ayat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Boleh seorang itu baca surat ini, kemudian surat yang ini, tidak berurutan. Wa kadza fil kitabah, demikian pula dalam menulis. Kita menulis misalnya surat Al-Baqarah, habis itu langsung loncat surat Al-Maidah, tidak urut. Kemudian nulis surat Ali Imran. Walihadza tanawwa'at masahifus sahabah. Karena pada zaman Nabi mushaf Al-Quran di tangan-tangan sahabat itu berbeda-beda. Ya, di tangan-tangan para sahabat ini mushafnya, urutan suratnya itu beda-beda. Lakin lama ittafaqu alal mushaf fi zaman Utsman radhiyallahu anhu, kemudian nanti kita akan jelaskan tentang penyusunan Al-Quran. Di akhir fase nanti para sahabat bersepakat dalam satu cetakan yang sampai pada kita zaman sekarang. Sara hadza mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidin. Yang jadi satu cetakan itu adalah metode ajaran bimbingan dari khulafa'ur rasyidin. Pengganti-pengganti Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ajaran-ajaran 4 orang ini adalah sunnah yang seorang muslim wajib mengikuti mereka. Dalilnya apa? Kita harus mengikuti ajarannya Khulafaur Rasyidin. Di samping kita mengikuti ajarannya Rasul SAW, bimbingan Khulafaur Rasyidin itu kita juga wajib mengikuti mereka. Ya, apa yang dijadikan metode di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, itu menjadi metode ajaran bimbingan yang seorang muslim juga wajib mengikutinya. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis dari sahabat Irbad, Rasulullah SAW pernah jadi imam di salah satu sholat di suatu hari. Tsumma aqbala alaina. Kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Setelah selesai sholat, menghadap kepada para sahabat. Fawa'adhana mau'idatan balighatan. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang sangat dalam kepada kita, para sahabat ketika itu. Zarafat minal uyun. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengarkan nasihat Rasul itu bercucuran air mata mereka. Wajilat minhal qulub. Hati-hati para sahabat ketika itu bergetar dengan nasihat Rasul SAW. Sampai-sampai salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, kana hadhihi mau'idatu muwaddi'. Wahai Rasul SAW, ini seakan-akan menjadi nasihat terakhir, nasihat perpisahan dari engkau.
Famadza ta'had ilaina, maka apa yang kau wasiatkan untuk kami? Faqala, kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, untuk mentaati, mendengar penguasa kalian. Siapa yang menjadi penguasa pemerintah kalian pada saat itu, taatilah, agar tidak terjadi chaos, agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kalau kita sebagai masyarakat memberontak kepada pemerintah, padahal mereka punya kuasa, punya tentara, punya senjata, maka akan terjadi chaos. Wa in abadan habasyi, walaupun pemerintah kalian itu adalah budak sahaya. Kalau seandainya raja, presiden kalian itu budak sahaya, taatilah, dengarkan dan taatlah. Ini nasihat Rasul. Jangan sampai memberontak sehingga menjadikan chaos, menjadikan konflik di tengah-tengah negara. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku, setelah zamanku, zamannya Rasul, setelah aku meninggal, orang-orang itu akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, golongan-golongan yang sangat banyak, aliran-aliran yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah kuat, wajib bagi kalian memegang erat sunnahku, ajaranku. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan peganglah ajarannya, metodenya, bimbingannya para khulafa. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Peganglah sunnahku dan sunnahnya mereka ini, khulafa'ur rasyidin, yang mereka dikasih petunjuk, orang-orang yang lurus. Tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi perumpamaannya itu memegang sunnah ini, peganglah erat-erat seperti kamu menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Kalau pakai gigi depan kan merusut-merusut, ya, pakai gigi yang paling belakang ini kuat. Peganglah sunnah itu ibaratnya kamu gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan ajaran-ajaran yang baru, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dibimbingkan oleh Rasul dan para khulafa'ur rasyidin. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah, setiap metode, setiap ajaran, setiap ucapan, perbuatan yang baru itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Syahid di sini Rasul SAW menasihatkan agar kita mengikuti ajarannya beliau dan memegang ajarannya khulafa'ur rasyidin. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Salah satunya metode beliau adalah menjadikan mushaf Al-Quran jadi satu cetakan. Pada zaman sahabat, mushaf itu banyak sekali. Urutan suratnya beda-beda. Satu mushaf para sahabat satu memiliki mushaf, urutan suratnya beda-beda. Nanti juga cara bacanya juga beda-beda. Sahabat yang satu lain memiliki mushaf Quran dengan urutan surat yang berbeda dengan sahabat yang pertama, dengan cara bacaan yang juga berbeda. Karena lughah, lahjah, dialek di dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Walaupun makna dalam satu kata itu sama, tapi cara membacanya di sebagian kabilah itu berbeda-beda. Nah, sehingga terjadilah mushaf yang
bermacam-macam dari urutan surat maupun cara membaca. Nanti kita akan jelaskan habis ini tentang penulisan Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penulisan Al-Quran dan pengumpulannya itu menjadi 3 fase, 3 tahapan. Ya, sampai ke tangan kita itu ada 3 tahapan. Tidak serta-merta tiba-tiba sampai sekarang ini dari Allah, dari Rasul, sampai sekarang ini sama begitu. Tapi ada 3 proses yang terjadi dalam pengumpulan Al-Quran sehingga bisa sampai di tangan-tangan kita. Marhalah tahapan pertama ketika ayat-ayat firman-firman Allah turun kepada Rasulullah SAW pada zaman itu, fi ahdin Nabi, marhalah fase pertama, kanal i'timadu fi hadhil marah alal hifdzi aktsara minal i'timad alal kitabah. Pada zaman Nabi SAW, firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, surat-surat yang turun dari Allah kepada Rasul, pada zaman itu bertopangnya itu adalah kepada hafalan. Jadi semuanya dalam dada, mayoritasnya dihafal. Itu lebih banyak dibandingkan dengan tulisan. Jadi yang beredar di tengah masyarakat di zaman itu, Al-Quran itu yang paling banyak adalah di dalam hafalan. Yang berupa tulisan jarang. Ya. Di zaman Nabi, Al-Quran yang dalam bentuk hafalan lebih mendominasi dibandingkan Al-Quran yang berupa tulisan. Kenapa? Liquwatiz dzakirah. Karena pada saat itu para sahabat manusia yang paling kuat hafalannya. Wa sur'atil hifdzi, cepat menghafalnya. Ketika mendengar dari Rasul, ayat disampaikan, langsung hafal dan langsung kokoh. Dan qillatil katibin, minimnya penulis pada zaman itu. Ya. Karena para sahabat mayoritasnya orang-orang miskin, bukan orang-orang berpendidikan yang bisa menulis, bisa membaca. Pada zaman itu para sahabat banyak orang-orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, minim pendidikan. Tapi mereka ketika mendengar dari Rasul langsung menancap, langsung dihafal. Dan pada saat itu wasailil kitabah juga sedikit. Perangkat-perangkat menulis itu jarang. Makanya di zaman Nabi SAW, Al-Quran itu mayoritasnya di dalam dada, dihafal. Yang berupa tulisan itu jarang. Kenapa? Tadi alasannya karena sedikitnya penulis, karena minimnya orang yang berpendidikan saat itu. Kedua, perangkat-perangkat menulis itu juga jarang. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh sebab itu, pada zaman Nabi belum ada penulisan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu cetakan. Yang di belakang saya ini kan ada mushaf Al-Quran. Belum ada dalam zaman itu cetakan satu mushaf tertentu, itu tidak ada pada zaman Nabi. Balkana man samya ayatan hafidhuha. Bahkan pada zaman itu sahabat yang mendengar satu ayat langsung dihafal. Au katabaha fima tayassara lahu min usubin nakhli. Atau ada sebagian sahabat yang mungkin mempunyai perangkat menulis. Seperti apa? Pelepah kurma. Ditulislah ayat tersebut. Ketika mendengar dari Rasul, ditulis di pelepah kurma. Tapi pelepah kurma kan kecil, tidak bisa untuk menulis semua Al-Quran, tidak bisa itu ketika itu. Jadi pelepah kurma ditulis itu satu ayat. Ada yang cuma dihafal, ada sebagian sahabat yang menulis di pelepah kurma. Ada sebagian sahabat yang menulis di riqa'il julud, lembaran kulit. Kulit yang sudah didibah, disamak, jadi suci, itu ditulis. Ayat yang didengar dari Rasul ditulis di situ.
Ada sebagian sahabat ada yang menulis di likhaf al-hijarah, di lempengan batu. Mendengar ayat ditulis di lempengan batu. Wa kisaril aktaf, ada yang menulis di tulang belikat hewan. Ditulis di situ. Ya. Tapi mayoritasnya adalah dengan dihafal. Jarang yang menulis itu jarang. Rata-rata para sahabat pada zaman itu mendengar dihafal. Wa kanal qurra'u adadan kabiran. Pada zaman itu para penghafal Al-Qur'an jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam Sahih Bukhari, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, Ana Nabiya sallam ba'atha sab'ina rajulan yuqalu lahum al-qurra. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengutus 70 orang yang dikenal di zaman itu al-qurra, para penghafal Al-Quran. 70 orang ini diutus dalam rangka suatu kepentingan, suatu hajat. Ketika di suatu tempat yang dinamakan Bi'r Ma'unah, mereka disergap oleh sekelompok orang dari kabilah Hayyan, dari Bani Sulaim, dan kabilah Ri'l, dan kabilah Zakwan. Disergap oleh 3 kabilah ini. 70 orang yang Rasulullah mengutus mereka dalam suatu urusan, tapi di dalam perjalanan ketika mampir di Bi'r Ma'unah disergap oleh 3 kabilah ini. Para sahabat ketika itu 70 orang ini mengatakan kepada orang-orang yang menyergap, Wallah ma iyyakum aradna. Demi Allah, bukan kalian yang saya inginkan. Innama nahnu mujtazuna fi hajatin lin Nabi sallallahu. Namun kita ini sedang lewat, sedang mampir di tempat ini dalam rangka ingin melaksanakan tugas dari Nabi. Ada hajat tertentu dari Nabi SAW. Tapi mereka, orang-orang yang menyergap tadi, dari 3 kabilah yang disebutkan, qataluhum, membunuh 70 orang sahabat tadi. Dibunuh semuanya. Ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, beliau mendoakan kejelekan yang ma'ruf dengan doa kunut nazilah. Mendoakan dengan doa-doa keburukan, kehancuran kepada mereka yang telah membunuh 70 sahabat qurra penghafal Al-Quran. Didoakan oleh Nabi selama 1 bulan, setiap subuh. Ya, bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah, yang di dalamnya mengandung doa kejelekan bagi musuh-musuh Allah yang telah membunuh 70 sahabat penghafal Al-Quran. Ya, didoakan Nabi selama 1 bulan di waktu subuh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain 70 orang yang dibunuh tadi, masih banyak dari kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Seperti Al-Khulafa Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Darda. Ya. Mereka ini termasuk penghafal Al-Quran. Selain 70 orang yang dibunuh oleh kabilah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya pada marhalah fase yang pertama ini adalah minimnya penulisan Al-Quran dalam satu cetakan Al-Quran, satu mushaf. Tapi mayoritasnya dengan dihafal, karena minimnya penulis, minimnya peralatan ketika itu. Marhalah yang kedua, fase kedua, itu ketika fi ahdi Abi Bakar.
fase di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi SAW meninggal dunia di tahun 12 Hijriah. Beliau menjadi khalifah. Pada fase ini mulailah penyusunan Al-Quran. Sebabnya apa? Wasababuhu annahu qutila fi waq'atil yamamah adadun kabirun minal qurra. Pada zamannya Abu Bakar naik menjadi khalifah pengganti Rasul, itu banyak orang-orang Arab yang murtad. Yang dulunya beriman, dulunya muslim pada zaman Nabi. Nabi meninggal, mereka murtad, keluar dari Islam. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku Nabi. Ya. Yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Tokoh yang menjadi pengaku Nabi yang diikuti oleh orang-orang murtad pada zaman itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi beberapa peristiwa yang dikenal dengan zaman atau perang murtad ketika itu. Salah satunya adalah perang Yamamah. Peperangan para sahabat dengan Khalifah Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi. Ya. Di saat peperangan tersebut telah meninggal syahid jumlah sahabat penghafal Quran yang sangat banyak sekali. Disebutkan 70 sampai 500 sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Pada perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab tadi, menewaskan sekitar jumlah yang banyak 70 sampai 500 sahabat penghafal Al-Quran. Ya, ini peperangan pada tahun tersebut kalau di Masehi sekitar tahun 632 Masehi. Kalau sekarang 2026 berarti 1500 tahun yang lalu. 632 Masehi. Peperangan Yamamah ini di daerah Riyadh. Pada zaman itu dikenal dengan daerah Najd. Kalau sekarang daerah Riyadh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Musailamah Al-Kadzab ini mati dan para pengikutnya pun juga kalah dengan para sahabat. Tapi dari korban pihak kaum muslimin ketika itu mengalami korban yang sangat banyak. Ya, dengan jumlah bahkan para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dengan jumlah yang sangat banyak. Salah satu korban adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salah seorang yang Rasul SAW memerintahkan kaum muslimin pada saat itu untuk mengambil Al-Quran itu dari dia. Dari Salim ini. Tapi pada peristiwa Yamamah, Salim ini meninggal, termasuk salah satu korban. Padahal beliau ini termasuk orang yang diperintahkan kaum muslimin untuk ngambil Al-Quran dari dia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa'amara Abu Bakar radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yadhi'ah. Kemudian Umar Ibn Khattab ketika itu setelah mendengar korban dari kaum muslimin yang begitu banyak dari qurra penghafal Al-Quran, asyarah, mengusulkan. Jadi yang usul pertama adalah Umar, usul kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran setelah peperangan Al-Yamamah. Ketika sahabat Umar usul kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran. Ini sudah banyak yang meninggal ini. Qurra ini meninggal semuanya ini. Di perang Yamamah dengan jumlah yang besar. Sehingga para sahabat penghafal Al-Quran semakin sedikit. Umar usul kepada khalifah ketika itu adalah sahabat Abu Bakar. Fatawaqqafa tawarruan. Tapi Abu Bakar tidak bersikap.
diem. Karena beliau takut, berhati-hati. Karena di zaman Nabi belum ada penulisan Al-Quran dalam satu Quran, itu tidak ada. Yang ada tadi di lembaran terpisah, ada ayat ini di pelepah kurma, ayat ini di batu. Jadi masih tercecer-cecer begitu. Belum ada di zaman Nabi satu mushaf Al-Quran, tidak ada. Begitu. Lah, Abu Bakar mau melangkah, itu takut. Di zaman Nabi belum ada. Ini Umar usul untuk mengumpulkan dalam satu cetakan. Abu Bakar tawakofah, tidak bersikap. Karena beliau berhati-hati. Falam yazal Umar yuraji'uhu. Tapi Umar terus datang. Mendatangi Abu Bakar, mendesak beliau agar segera mengumpulkan Al-Quran yang masih ada di dada-dada kaum muslimin, para sahabat yang masih hidup. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakar. Sampai akhirnya Allah melampangkan dada sahabat Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tadi. Jadi Umar terus mendesak mendatangi Abu Bakar agar sahabat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat yang tersisa. Farsala ila Zaid bin Thabit. Kemudian sahabat Abu Bakar setelah setuju dengan usulan Umar, mengutus kepada seorang sahabat Zaid bin Thabit. Fa'atahu. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit datang kepada sahabat Abu Bakar. Dan di sisinya ada sahabat Umar. Faqala lahu Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk. Wahai Zaid bin Thabit, sesungguhnya kamu itu seorang lelaki yang masih muda, berakal, dan kita tidak pernah meragukan dirimu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah. Dan dulu di zaman Nabi kamu termasuk orang yang menulis wahyu untuk Rasul SAW. Bagian pencatatnya. Fatattaba' al-Qur'ana fajma'hu. Maka kamu tak kasih tugas, wahai Zaid bin Thabit, kumpulkan semua ayat-ayat, surat-surat yang tercecer dari seluruh sahabat yang masih hidup. Kumpulkan semuanya. Baik yang di batu, baik yang di tulang, baik yang di kulit, baik yang di dalam dada-dada para sahabat. Kamu cek, kamu minta setoran hafalannya itu. Jadi disuruh setoran. Para sahabat-sahabat yang masih hidup diminta hafalannya. Yang ditulis diminta, yang ditulis di batu diminta, semua dikumpulkan. Perintah dari sahabat Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, fatatabba'tul Qur'an ajma'uhu minal usubi. Kemudian aku kerjakan tugas itu, mengumpulkan Al-Quran, kukumpulkan dari yang pelepah kurma, dari yang batu, dari dada-dada para sahabat ketika itu. Fakanat as-suhuf. Kemudian terkumpul jadi lembaran-lembaran. Semuanya tadi dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, kemudian dirangkum di dalam lembaran-lembaran. Kemudian diserahkan kepada sahabat Abu Bakar. Jadi semua yang ada di dalam sahabat yang masih hidup tadi dikumpulkan jadi satu, lembaran-lembaran yang ada, kemudian kumpulan lembaran-lembaran itu diserahkan kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar meninggal dunia, lembaran-lembaran hasil Zaid bin Thabit mengumpulkan ayat-ayat yang tercecer di sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu. Setelah Abu Bakar meninggal, diserahkan lembaran-lembaran itu ke sahabat Umar selagi beliau menjadi khalifah. Kemudian diserahkan itu kepada Hafsah, putri Umar, lembaran-lembaran tadi. Kemudian masih lembaran-lembaran itu bertahan di Hafsah. Selesai,
marhala yang kedua. Jadi marhala yang kedua ini, tahapan kedua, sekedar mengumpulkan. Di dalamnya masih tidak berurutan, surat-suratnya belum berurutan, bacaan, cara bacanya masih macam-macam. Sekedar mengumpulkan, di sahabat ini bacaannya, cara bacanya seperti ini, tulisannya seperti ini. Kemudian yang sahabat ini seperti ini, urutan suratnya. Sekedar dikumpulkan. Dikumpulkan jadi satu. Di lembaran-lembaran. Kemudian dikasihkan Abu Bakar, kemudian diwariskan ke Umar, kemudian diserahkan kepada Hafsah, putri dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya. Waqad wafaqal muslimun. Dan para sahabat semuanya sepakat ketika itu. Sepakat dengan sahabat Abu Bakar. Tidak ada yang menyelisih beliau. Padahal di zaman Nabi belum ada. Kalau seandainya itu kemungkaran, pastinya para sahabat apa? Kalau seandainya ini kemungkaran, para sahabat ngapain? Mengingkari, kan gitu. Perbuatannya Abu Bakar ini enggak pernah dilakukan oleh Rasul. Di zaman Nabi enggak pernah Rasul mengumpulkan dalam satu lembaran-lembaran yang berisi lembaran-lembaran tadi. Belum pernah. Dibiarkan oleh Rasul tercecer begitu aja. Ada yang di tulang, ada yang di kulit, ada yang di pelepah kurma, ada yang berupa hafalan. Dibiarkan oleh Rasul. Nah, di zaman Abu Bakar ini, para sahabat tidak mengingkari perbuatan Nabi. Dan beliau termasuk Khulafaur Rasyidin. Kembali kepada dalil yang kita baca tadi. Yang Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti ajarannya Khulafaur Rasyidin. Mengikuti sahabat Abu Bakar. Mensetujui Abu Bakar. Dan ini bahkan dianggap oleh para sahabat sebagai kebaikan dari sahabat Abu Bakar. Ya, sampai-sampai salah seorang sahabat yang bernama Ali, khalifah yang setelahnya nanti, radhiyallahu anhu, mengatakan a'dhamun nas fil masahif ajran Abu Bakar. Manusia yang terbesar pahalanya dalam masalah mushaf Al-Quran ini adalah sahabat Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, yang beliau adalah manusia yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan jadi satu. Ya, walaupun masih belum berurutan atau belum tersusun rapi, hanya sekedar dikumpulkan jadi satu. Tapi pada zaman Nabi belum ada. Yang pertama melakukan adalah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Selesai. Ini marhala yang kedua. Kemudian marhala yang ketiga adalah pada zaman Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian Umar meninggal, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah. Di sini tahap yang terakhir sampai nanti kepada Quran ini kepada kita semuanya. Kenapa beliau ini mengumpulkan Al-Quran lagi? Karena ikhtilafun nas fil qiraah bihasabi ikhtilafis suhuf allati fi aidi sahabah. Sebabnya karena manusia pada saat itu cara bacanya itu beda-beda. Sebagian para sahabat dengan sahabat yang lain cara bacanya berbeda. Walaupun artinya sama. Tadi setiap kabilah itu punya bacaan-bacaan sendiri. Ya. Sampai sekarang pun kita sering mendengar qiraah sab'ah. Ada qiraah ini Hafs an Asim, qiraah Hamzah, qiraah Nafi' dan yang lainnya. Qiraah Wars. Itu menjadikan sebab Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran sekali lagi, tapi dengan metode baru. Ya, dengan berbagai macam qiraah ini beliau khawatir khifat al-fitnah. Takut pada zaman yang akan datang terjadi chaos, terjadi huru-hara. Iki sing bener sing diki Qur'ane, iku bacane ngene, sing iki bacane kok ngene. Makanya kita pernah mendengar misalnya kita contohkan satu surat aja, Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah
baca Maliki Yaumiddin. Di Quran kita, ini kan Quran yang dari Utsman, ya, dikenal dengan Mushaf Utsmani, yang beliau kumpulkan jadi satu cetakan. Bacaannya gimana? Maliki Yaumiddin, kan itu. Tapi dalam qiraah yang lain dengan pendek. Maliki Yaumiddin gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, pendek. Kalau qiraah kita yang kita pakai di mushaf kita, Maliki Yaumiddin gitu. Ada matnya, Maliki Yaumiddin. Qiraahnya berbeda walaupun artinya sama. Ya. Pada zaman itu perbedaan cara membaca ini sangat banyak sekali di kalangan para sahabat. Sehingga sahabat Utsman sebagai khalifah, sebagai pemimpin, khawatir terjadi chaos, huru-hara, takutnya pada zaman mendatang orang berselisih, sing bener sing ndi kan gitu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan agar mushaf itu dengan satu cetakan, ya, dari segala bacaan tadi dijadikan satu bacaan. Macam-macam bacaan tadi dipilihlah satu bacaan. Tujuannya apa? Agar manusia tidak berselisih, sehingga akan menyebabkan mereka berselisih di dalam Al-Quran dan mereka berpecah belah. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau Hudzaifah datang kepada Utsman radhiyallahu anhu ketika penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Kemudian beliau Utsman bin Affan ini takut dengan perselisihan manusia dengan cara membaca Al-Quran. Kayak tadi, Maliki Yaumiddin, satunya bacanya Maliki Yaumiddin, pendek. Utsman bin Affan takut dengan perselisihan mereka ini. Atau Hudzaifah takut kepada manusia yang berselisih dalam membaca. Kemudian berkata kepada Utsman bin Affan, Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman bin Affan, adrik hadhil ummah, rangkullah umat Islam ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Hudzaifah menasihati Amirul Mukminin Utsman bin Affan, rangkullah umat ini, jangan sampai mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian Utsman bin Affan mengutus seseorang kepada Hafsah. Hafsah kemudian memerintahkan agar Hafsah menyerahkan mushafnya Abu Bakar tadi yang masih belum urut, masih campur-campur, dijadikan satu tadi, diserahkan kepada Utsman. Sembari mengatakan, aku akan menyalin menjadi beberapa cetakan. Setelah itu akan aku kembalikan mushafnya Abu Bakar tadi kepada kamu, wahai Hafsah. Fafa'alat, kemudian diserahkan oleh Hafsah. Kemudian sahabat Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman ibn Al-Harith, ibn Hisham untuk menyalin, ya, dengan beberapa salinan. Kalau tadi cuma satu yang di tangannya Hafsah dari Umar, dari bapaknya atau dari bapaknya Umar bin Khattab, kemudian dari Abu Bakar, kemudian pada zaman Utsman dicetak beberapa cetakan. Yang satu disalin lagi menjadi beberapa cetakan. Kemudian dinasihati oleh Utsman bin Affan, apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah Al-Quran, cetakan kita ini dengan lisannya orang-orang Quraisy. Jadi yang kita sampai kepada kita ini adalah persetujuan, kesepakatan tadi 4 sahabat dengan lisannya Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dengan lisannya Quraisy. Fafa'alu, kemudian mereka menyalin Al-Quran dengan satu cetakan. Jika terjadi perselisihan, mana ini pakai bahasa yang mana? Pakai yang Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin?
mereka berselisih, dikembalikan ke lisannya Quraisy, dipilih dari beberapa bacaan tadi. Ya, sampai selesai jadilah cetakan. Nah, cetakan ini ditulis beberapa eksemplar gitu. Dengan bacaan, dengan urutan surat yang sama, yang sampai kepada kita. Ditulis beberapa eksemplar, kemudian disebarkan oleh Utsman bin Affan. Adapun yang punyanya Abu Bakar tadi dikembalikan kepada Hafsah, putri dari sahabat Umar. Ya, dan ini semuanya adalah hasil musyawarah, bukan pribadi dari Utsman. Disebutkan oleh para ulama ini adalah hasil dari musyawarah para sahabat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu sebagai penutup mengatakan, wallah la taqulu fi Utsman illa khairan. Janganlah kamu mengkritik Utsman dengan perbuatannya, menjadikan Quran itu satu cetakan, satu urutan, satu jenis qiraah. Qiraahnya yang sedang kita baca setiap hari. Ya, jangan kamu cela Utsman kecuali kamu puji dia dengan kebaikan. Dia itu melakukan kecuali dengan hasil musyawarah. Ya, aku melihat manusia berkumpul dengan satu mushaf, seluruh dunia kaum muslimin membaca dengan satu jenis mushaf, fala takunu firqatan, sehingga dengan itu mereka tidak berpecah belah, tidak berselisih. Dan fanikma ma ra'aitu, sungguh ini adalah senikmat-nikmatnya pemandangan yang aku lihat. Ya, setelah itu semua yang selain Quran Utsmani, selain yang di kita ini dibakar semuanya. Yang ditulang, yang di pelepah kurma, semuanya dibakar. Jadi tidak tersisa kecuali ya ini sekarang Quran Utsmani yang disebar ke seluruh dunia. Karena selain itu pada zaman Utsman dibakar semuanya. Agar manusia tidak berselisih. Walaupun masih ada bacaan-bacaan yang diajarkan dari guru ke guru, dari guru ke murid terus sampai sekarang. Ya, tapi kita dalam sholat misalnya tidak boleh, nggak pantas. Ya, di salah satu masjid pernah saya jadi makmum, imamnya baca rakaat pertama Maliki yaumiddin. Rakaat kedua Maliki yaumiddin. Nah, ini kan mencampurkan berarti kan? Harusnya ya sama, Maliki yaumiddin, rakaat kedua Maliki yaumiddin. Karena itulah yang sampai kepada kita. Naktafi, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.